Keskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat 37,2% balita bertubuh pendek, 19,6% memiliki berat badan kurang, 12,1% berbadan kurus, dan 11,9% memiliki kelebihan berat badan. Kejadian status gizi kurang dan status gizi lebih dapat dipengaruhi oleh faktor pola makanan. Pola makanan yang tidak sehat akan berdampak negatif terhadap tubuh. Hasil studi di Indonesia ditemukan 50% penyakit yang timbul berhubungan dengan pola makan yang tidak sehat, di antaranya obesitas, anemia, stroke pada usia 18-24 tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan status gizi kurang dan status gizi lebih pada usia muda adalah faktor pola makan yang mengandung tinggi lemak, gula, garam, tetapi kurang mengonsumsi serat. Berdasarkan penelitian Bahria tahun 2012, ditemukan bahwa sebanyak 92,1% remaja dewasa kurang mengonsumsi buah dan 77,1% kurang mengonsumsi sayur. Hal ini sependapat dengan Arisman tahun 2012 yang mengatakan bahwa pola makan remaja dewasa saat ini cenderung kurang mengonsumsi buah dan sayur, sehingga beresiko mempengaruhi status gizi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan peluang daya beli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang mencukupi. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat akan kesulitan untuk menyediakan bahan pangan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Diasumsikan dengan pendapatan yang cukup, keluarga dapat memiliki peluang lebih untuk membeli bahan pangan secara baik sesuai dengan pedoman gizi yang dianjurkan. Dengan penyediaan bahan pangan tersebut, secara tidak langsung keluarga akan membentuk suatu kebiasaan pola makan berdasarkan apa yang mampu mereka beri setiap harinya. Yang kedua adalah faktor sosial dan budaya. Salah satu aspek sosial budaya yang mempengaruhi kebiasaan pola makan terdapat pada pantangan konsumsi beberapa jenis makanan yang ada di beberapa kelompok masyarakat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, mitos, dan budaya yang menjadi kebiasaan atau adat di sebuah daerah. Budaya pantangan dalam konsumsi pangan ini dapat menjadi pengaruh yang positif maupun negatif bagi seseorang karena mereka dituntut untuk mengkonsumsi bahan makanan yang sesuai dengan aturan budaya yang berlaku di kelompoknya. Dampak negatif dapat terjadi hanya apabila pantangan tersebut menghalangi seseorang untuk mengkonsumsi bahan pangan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Seperti yang kita tahu, bahwa di beberapa kelompok masyarakat terdapat ciri khas atau ciri khusus pola makan yang membedakan antara kelompoknya dan kelompok yang lain. Yang ketiga adalah faktor agama. Dalam hal ini, berbagai agama mengajarkan untuk memperhatikan cara dan bentuk makanan yang baik dan benar. Dalam agama, dianjurkan pula berbagai macam pola makan seperti bagaimana cara makan, bagaimana pengolahannya, bagaimana persiapan makanan, dan bagaimana penyajian makanannya. Tingkat kepatuhan seseorang terhadap agamanya akan mempengaruhi pola makan secara tidak langsung, karena keyakinan bahwa apa yang diajarkan oleh agamanya merupakan suatu hal yang benar. Yang keempat adalah faktor pendidikan. Pendidikan berpengaruh pada peningkatan pengetahuan yang dipelajari oleh seseorang, baik secara formal maupun informal. Hal ini sangat berpotensi akan mempengaruhi seseorang dalam pemilihan bahan makanan yang akan dia konsumsi. Semua ini didasarkan pada pengetahuan jenis makanan, kandungan nutrisi, higien dan keamanan pangan yang dimilikinya, dengan tujuan untuk memastikan apa yang menurutnya baik bagi tubuhnya dan bagi orang di sekitarnya. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Tidak diragukan lagi bahwa faktor lingkungan memang sangat mempengaruhi berbagai hal, salah satunya adalah pola makan manusia. Hal ini berpengaruh baik dalam lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, maupun lingkungan alam. Lingkungan sosial di masyarakat dapat mempengaruhi pola makan seseorang berdasarkan peran dan status sosialnya dalam suatu kelompok. Lingkungan sosial juga erat kaitannya dengan hubungan timbal balik antar individu, sehingga akan terjadi peralihan pola makan sebagai bentuk penyesuaian dengan kelompoknya. Sedangkan, lingkungan alam mempengaruhi pola makan dalam hal ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan akan bahan makan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi alam di sekitarnya. Konsumsi makanan yang berkualitas, yaitu konsumsi makanan yang sehat dan bervariasi, serta konsumsi makanan yang cukup dari segi kuantitas, diikuti dengan menerapkan perilaku makan yang benar. Jika hal ini diterapkan, maka akan menghasilkan status gizi yang normal. Sebaliknya, jika pola makan tidak tercapai dengan baik, maka masa pertumbuhan akan terganggu, sehingga dapat menyebabkan tubuh kurus,
kurus, pendek, bahkan bisa terjadi gizi buruk. Dapat disimpulkan bahwa budaya pola makan sangat berdampak dengan status gizi pada masyarakat di daerah pesisir, di mana dampak yang ditimbulkan dari masalah budaya pola makan dapat menyebabkan status gizi rendah, khususnya pada balita di daerah pesisir. Dari status gizi yang rendah tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan gizi dan juga kesehatan, seperti stunting, malnutrisi, obesitas, dan bahkan kematian.